Terus anak yang ngebunuh kepala sekolah XX The Tackle itu udah diketahui dia siapa? Belum sama sekali kami dapat informasi tentang dia. Tapi mungkin akan gue berusaha sih buat dapetin informasi siapa dia. Gue juga penasaran sekuat apa sih dia sampai bisa ngebunuh si kepala sekolah SMA. XX The Tackle, seorang yang memimpin sebuah kelompok mafia, rival dari kelompok mafia Hydra, yaitu kelompok kita ini, bisa dibunuh oleh anak sekolah. Tapi mungkin sekarang dia sudah menjadi ketua baru dari kelompok itu. Karena setiap pemimpin yang lama mati, pasti orang yang membunuhnya langsung dia akan menjadi pemimpin baru dari kelompok itu. Ya, jadi kalau gue bunuh lu sekarang ketua, berarti gue bakal langsung jadi ketua dari kelompok ini dong. Bangsat lu. Anjing, gue baru inget hari ini sekolah ya. Sekolah kembali lagi. Tai, enak-enak kita libur beberapa hari, malah harus sekolah lagi, bangsat. Raka mana? Dia belum datang ya? Apa jangan-jangan dia lupa hari ini udah masuk sekolah lagi? Oh, belum, Pox. Apa jangan-jangan dia lupa kalau kita udah naik kelas 2 dan malah ke kelas 1? Raka mah gak sebego lu, bangsat. Oh, Puki malu. Lu kalau ngelihat jalan-jalan dong. Iya maaf, gak sengaja. Kau gak apa-apa kan? Oh iya, BTW, lu ada kelas 10 ya? Enggak, gua anak kelas 11A. Oh, lu anak kelas 10 yang baru naik kelas ya? Gua juga, gua anak kelas 11B. BTW, nama lu siapa? Kalau nama gua Raisya. Nama gua Raka, panggil aja gua Raka. Apa? Neraka? Raka, bukan neraka. Lu pikir nama gua iblis? Lu kalau ngelihat jalan-jalan dong. Iya maaf, gak sengaja. Kau gak apa-apa kan? Oh iya, BTW, lu ada kelas 10 ya? Enggak, gua anak kelas 11A. Oh, lu anak kelas 10 yang baru naik kelas ya? Gua juga, gua anak kelas 11B. BTW, nama lu siapa? Kalau nama gua Raisya. Nama gua Raka, panggil aja gua Raka. Apa? Neraka? Raka, bukan neraka. Lu pikir nama gua iblis? Ya udah kalau gitu, gua mau ke kelas gua dulu. Ya udah, gua juga udah mau ke kelas gua nih. Kira-kira siapa wali kelas kita? Halo anak-anak, kenalin nama Ibu Ibunya dan aku adalah wali kelas kalian. Ini animator nggak ada double line atau suara si Reisa juga gini tadi. Tapi agak beda dikit sih kayaknya. Oke, waktunya belajar. Dan juga mungkin kita akan sesi perkenalan diri dulu. Soalnya ibu ini guru baru di sini, jadi belum kenal kalian. Capek anjing di sekolah, bangsat. Bolos yuk. Boleh tuh. Gue juga mau pulang pusreng. Percuma lo pusreng. Kalau ujung-ujungnya juga nge-stuck di Epic lo. Oh gitu ya, mau bolos sendiri-sendiri doang nih. BTW Bud, setelah waktu itu kita nyamatin kakak lu, sekarang dia kerja apa Bud? Itu saat dia jadi guru di SMA Santar. Oh, dia jadi guru. Jadi guru apa dia? Kalau nggak salah sih, dia jadi wali kelasnya kelas 11B sih. Oh alah, tapi kalau nggak salah, keturunan demi keturunan dan generasi demi generasi, kelas 11B tetep aja isinya pasti anak-anak berdebah sawah anjing. Iya lagi, tapi kan kita juga dulu kelas 11B. Berarti kita juga anak-anak berdebah sawah dong ya. Nah tuh cepetan anjing keluar lo. Tinggal manjat doang. Tinggi juga ya kalau kita saling tumpuk-tumpukan kayak gini. Udah, burak keluar anjingnya, baru gua lagi yang keluar. Lu pikir lu gak berat anjing? Iya, tunggu bentar. Tapi enaknya kalau kita udah keluar kita ngapain ya? Ada apa nih pada datang ke sini? Bukannya pada sekolah anjing. Ini bang, mau nanyain soal kekuatan yang ada di dalam tubuh gua bang. Yang kekuatan jika dia bangkit, dia bakalan ngendalin tubuh lu, terus lu gak bisa ngendalin tubuh lu, terus mata lu berubah menjadi hitam merah itu. Lah, kok lu tahu bang? Kan gua nonton School Stories. Lah,
Iya juga, tapi kok bisa gitu? Sekarang gue bakalan nyeritain kekuatan apa yang ada di dalam tubuh lu, Raka. Di dalam tubuh lu bukanlah kekuatan mata ataupun kekuatan yang lainnya, melainkan di dalam tubuh lu ada salah satu dari 7 iblis terkuat yang bernama Sendra. Dan dia adalah salah satu dari 7 iblis terkuat di universe ini. Dan bukan hanya salah satu dari 7 iblis terkuat, dia adalah yang paling terkuat di antara 7 iblis terkuat. Ya, ibarat kata dia itu adalah ketua dari 7 iblis terkuat. Dan 7 dari iblis terkuat memiliki warna mereka masing-masing. Dan Sendra identik dengan warna merahnya yang sangat mengerikan. Tapi bang, di ceritanya 7 iblis terkuat itu bukannya Sendra menyerang ke 6 temannya itu dan membuat teman-temannya harus pergi dari planet iblis. Ya, itu benar Randy. Gue bakalan ceritain juga bagaimana bisa itu terjadi. Jadi ceritanya ada 7 iblis terkuat yang paling kuat, dan mereka selalu bersama di sebuah planet merah yang mereka namai sebagai planet iblis. Tapi Sendra sebagai yang terkuat di sana mau menghabisi teman-temannya dan menguasai planet itu sendirian. Dan pertarungan pun terjadi. Ke-6 iblis lainnya melawan Sendra yang sendirian. Dan Sendra dengan kekuatan penuhnya melawan teman-temannya yang sudah menggunakan kekuatan penuhnya juga. Walaupun mereka berenam sudah melawan Sendra dengan kekuatan penuh, tapi itu belum cukup untuk mengalahkan Sendra. Dan setelah itu Sendra mengeluarkan sebuah jurus yang dimiliki oleh semua 7 iblis terkuat itu. Jurus itu bernama Demon Energy Vortex. Dan cara menggunakan jurus itu, iblis harus mengumpulkan tenaganya di telapak tangan dan mengeluarkannya hingga membentuk pusaran yang membentuk bola besar. Dan jurus Demon Energy Vortex itu satu kali saja dihantamkan ke sebuah planet itu akan langsung meledak dan hancur. Dan saat Sendra mengeluarkan jurus itu, planet itu langsung meledak. Dan 6 iblis lainnya pun langsung melarikan diri dari planet itu dan terbang pergi. Mereka berenam langsung pergi ke bumi dengan keadaan sudah sangat terluka parah. Dan the power of king di kota ini, atau orang terkuat pertama di kota ini dengan rekannya, atau bisa dibilang ya tangan kanannya. Dan mereka berdua pun pergi menemui Sendra. Dan BTW, setelah tragedi Sendra yang menghajar teman-temannya itu, ya Sendra pun tidak tinggal di mana-mana. Dia cuma berkeliling di galaksi tanpa adanya tujuan. Dan Sendra pun diminta untuk tinggal saja di dalam sebuah tubuh bayi. Dan ya Sendra pun mau dan sekaligus menjaga bayi itu. Dan orang yang menjadi tangan kanan dari The Power of King pertama di kota ini itu adalah bapak angkat lu itu, Raka, yang dibunuh sama anaknya sendiri itu. Dan The Power of King pertama di kota ini itu adalah kakek gua. Dan bayi yang ditinggali oleh Sendra itu adalah lu, Raka. Dan lu harus belajar berkomunikasi dengan Sendra, dan lu juga harus belajar mengendalikan kekuatannya. Dan kerja dari kekuatan iblis yang jika ada iblis dalam tubuh lu itu begini. Misal, jika kau belum tahu di dalam tubuh lu ada iblis dan lu belum bisa mengendalikan kekuatan yang diberikan, maka iblis itu akan otomatis memberikan kekuatannya kepada lu saat lu merasa jika lu melawan lawan yang mungkin kayak lebih kuat dari lu dan lu yakin lu nggak bisa ngelawan dia. Nah, disitulah iblis yang ada di dalam tubuh lu otomatis akan memberikan kekuatannya kepada lu. Dan jika lu bisa kendaliin, tubuh lu nggak akan diambil alih. Tapi jika lu nggak bisa, ya iblis itu yang akan turun tangan dan mengambil alih tubuh lu. Dan ada beberapa tahap jika iblis memberikan kekuatannya kepada lu, yaitu jika dia memberikan kekuatannya cuma 10%, maka mata lu hanya akan berubah menjadi hitam dan pupilnya akan berwarna sesuai dengan warna iblis yang ada di dalam tubuh lu. Dan jika iblis di dalam tubuh lu memberikan kekuatannya kepada lu sekitar 50%, maka kepala lu akan tumbuh tanduk dan juga mata lu akan berubah menjadi hitam dan pupilnya akan mengikuti warna iblis yang ada dalam tubuh lu. Dan jika iblis yang ada dalam tubuh lu memberikan 70% kekuatannya kepada lu, lu bakalan bertanduk dan juga bermata hitam dan pupilnya akan mengikuti warna iblis yang ada dalam tubuh lu. Dan tubuh lu
akan keluar aura, dan auranya itu akan sesuai dengan warna iblis yang ada di dalam tubuh lu. Dan sebenarnya sih ada kemungkinan mata lu akan berubah menjadi hitam semua, kiri kanan, dan juga pupilnya akan berwarna sesuai dengan warna iblis yang ada di dalam tubuh lu. Dan jika iblis di dalam tubuh lu memberikan 100% kekuatannya kepada lu, maka tubuh lu akan berubah 100% menjadi tubuh iblis yang ada di dalam tubuh lu. Dan iblis yang ada dalam tubuh lu bisa ngendalin tubuh lu sendiri, alias ya sebenarnya itu udah tubuh dia sendiri juga sih. Dan juga lu juga bisa kendaliin, jadi bisa kendaliin dua-dua. Lu mau kendaliin bisa, iblisnya mau kendaliin juga bisa. Tapi jika lu gak bisa kendaliin, ya iblisnya juga yang bakal kendaliin terus dan lu gak bisa. Dan maka dari itu juniorku, ayo ikut aku dan bakalan gua ajarin lu. Mau kemana bang emangnya? Ikut dong. Ya, sekarang lihat Raka latihan. Boleh tuh, tapi kita harus hati-hati sih. Soalnya siapa tahu Raka hilang kendali terus nyerang kita juga. Anjing dikontol. Gimana lu? Ini bocah korban aja. Padahal si Zedra baru ngasih 10% kekuatannya ke dia, tapi udah Scott ini. Dan dia juga tolol sih. Kok dia belum bisa kendaliin? Kan cuma 10%. Lama banget lu. Modal kuatan doang tai. Rak, berusaha ke alam bawah sadar lu dan bertemulah dengan Zedra. Gimana nih? Perasaan tadi gue dikendaliin sama kekuatan si Zedra itu deh. Halo Raka, akhirnya kita bertemu. Lu Sendra yang selama ini tinggal di dalam tubuh gua. Iya Raka, gua adalah Zedra yang selalu memberikan kekuatan saat lu dalam keadaan terdesak. Dan gua akhirnya bisa bertemu lu secara langsung kayak gini. Dan mulai sekarang, jika lu butuh bantuan, tinggal lu minta kekuatan gua. Tapi lu baru bisa ngendaliin 10% dari kekuatan gua. Dan lu harus berkuat tubuh lu. Lu terlalu lemah. Raka, lu udah sadar? Iya Bambut, gua udah ketemu sama si Sendra itu. Gila, ternyata dia serem juga ya. Bang Budi, katanya anak-anak lagi pada mau ngumpul nih. Draken. Nah, tumben, Rak, ini adalah Draken. Dan di dalam tubuh dia ada salah satu dari 7 iblis terkuat juga. Dan yang di dalam tubuh dia adalah Bluis. Dan Bluis itu adalah salah satu dari 7 iblis terkuat. Dan dia ada di peringkat 3 yang paling terkuat. Bahkan dia sudah bisa mengendalikan 50% dari kekuatan si iblis Bluis itu. Dia siapa Bang Bud? Draken ini adalah Raka. Dia bersekolah di SMA gua dulu, di SMA Santar. Dan Raka ini Draken. Dia bersekolah di SMA XX The Tackle. SMA XX The Tackle. Ciri-ciri yang diberikan ketua kepada gua tentang anak yang membunuh kepala sekolah XX The Tackle itu. Anak itu bersekolah di SMA XX The Tackle dan dia memiliki rambut kuning. Hanya itu informasi yang ketua dapat. Apa jangan-jangan anak itu adalah si Draken ini? Woi Draken, gua menantang lu untuk buy one di sini. Dan ya, walaupun aku baru bisa mengendalikan 10% dari kekuatan Sendra. Ayo aja gua mah. Walaupun lu baru bisa ngendaliin 10% dari kekuatan si Sendra itu, tapi pasti itu sudah sangat kuat. Karena yang ada di dalam tubuh lu itu adalah Sendra. Sial, aku kalah. Ini adalah pertarungan pertama kita. Dan gue udah menang. Ya walaupun yang ada di dalam tubuh itu adalah Sendra, tapi lu sama sekali belum mahir dalam menggunakan kekuatannya itu.
sedangkan gua udah sangat mahir menggunakan kekuatan iblis yang ada dalam tubuh gua. Karena walaupun aku cuma menggunakan 10% kekuatannya, tapi itu sudah sangat kuat untukku karena aku sudah sangat mahir menggunakannya. Ya, bacot lu anjing. Buat bewan lagi kita ayo. Hehehe, jangan mempersulit animator kalian. Kalian pikir di episode ini animator gak kesulitan buat adegan bertarungnya? Goblok kalian semua ya. Kalian pikir gak capek buat adegan bertarung? Oke, kali ini gua akuin lu menang. Tapi di pertarungan kita berikutnya pasti gua bisa menang. Denger itu. Nah sekarang gua udah nganggap lu sebagai rival gua. Oke, tapi jika suatu hari kita bertemu lagi, lu harus lebih kuat ya. Berusaha mengendalikan kekuatannya si Sandra itu lebih baik. Karena malu-malu ya anjing. Di dalam tubuh lu itu Sandra salah satu dari 7 iblis terkuat. Ya, dan dia adalah yang paling kuat di antara 7 iblis terkuat. Dan jika lu sangat bodoh menggunakan kekuatan dia, itu sama saja dengan mempermalukan dia. Bacot lu.